Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di dalam majelis ilmu di rumah Allah. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang berbunyi marhaban li talabil ilmi. Selamat datang kata Rasulullah untuk para penuntut ilmu. Alladzi yahuffuhul malaika. Yang mana penuntut ilmu itu orang yang hadir di majelis ilmu, yahuffuhul malaika, dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Wa yudhillu bi ajnihatiha. Itu. Kemudian yang berikutnya dinaungi oleh sayap-sayapnya. Wa yajtami'u ila ayyasila sama'ad dunya. Kemudian yang ketiga, malaikat yang hadir itu dari saking banyaknya bertumpuk ke atas ya, sampai tumpukan-tumpukannya itu menembus langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertumpuk-tumpuk ke atas. Alasannya apa? Ya. Hubban lima talaba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata malaikat juga senang kepada ya, apa yang dipelajari oleh manusia pada saat ya, manusia tersebut mempelajari ilmu tersebut ketika berada di majelis ilmu ya. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan majelis kita. Barangkali masing-masing bisa mengambil Al-Qur'annya. Kami persilahkan. Kemarin sampai ayat yang ke-6. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Surat Al-Bayyinah, lupa saya. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6.
La haula wala quwata illa billah. Grogi saya sama bagian dokumentasi ini. Sampai mic aja 3 melekat di tubuh saya ini ya. Silakan Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah ayat yang ke-6 ya. La haula. Baik, inna ya. Apa Asari artinya inna? Sudah sering disebutkan inna. Ketua kelasnya inna, sesungguhnya ya. Alladzina ya. Alladzina itu artinya apa Mas Heri? Alladzina Mas Heri? Alladzina. Kalau saya tanya sama Ustaz Suudin kan sama aja menggarami lautan gitu. Gak ngefek garamnya karena sudah asin. Alladzina, mereka yang ya. Kafaru. Kafar itu artinya ingkar ya. Tidak mau beriman kepada Allah. Min tahu pasti Mas ini dari ya ahlil kitab ya, ahlul kitab, mereka yang mendapatkan kitab dari langit ya, Taurat, Zabur ya, Injil, Al-Quran ya. Kemudian suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa ya. Suhufnya Ibrahim dan suhuf Musa itu memang kadang ya, karena suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa itu hanya terbatas. Kalau Rasulullah kan turunnya 20 tahun lebih. Ini suhufnya Ibrahim sama suhufnya Musa tidak lama, hanya beberapa saat saja. Nabi Musa janjinya 30 hari digenapkan menjadi 40 hari ya. Wal musyrikin ya, dan orang-orang musyrik ya. Fi nari jahannama khalidina fiha. Fi ya artinya itu di dalam, nari ya neraka ya begitu. Kalau dalam ilmu nahwu sorof itu jadi kalimat isim ataupun yang sebelumnya ada harful jar, begitu Suudin ya kalau nggak salah ya. Pasti dia berharokat kasroh ya. Kalau dia isimnya mufrad ya, nggak mungkin dibaca finaru ya, pasti finari ya kalau dia mufrad ya. Finari jahannam, jahannam adalah salah satu nama neraka ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siratun mansubun ala dhahri jahannam. Ada sebuah jembatan namanya sirat mansubun, Allah bentangkan ala dhahri jahannam, di atas neraka jahannam. Ahaddu minas saif dalam hadisnya, wa adzaqqu minas sya'ar. Yang mana jembatan tersebut ahaddu minas saif ya, lebih tajam daripada ya pedang yang paling tajam di dunia. Ahaddu minas saif wa adzaqqu minas sya'ar, dan lebih tipis daripada tipisnya sehelai rambut manusia. Kalau orang tua kita dulu bilangnya rambut dibelah menjadi 7 atau dibelah menjadi 8. Dalam hadis Nabi disebutkan adzaqqu minas sya'ar ya. Kemudian kata Rasulullah, yamurru bihal insan, atau dalam kalimat lain yamurru bihal abdu ya. Yang mana di atas jembatan yang tipis kemudian tajam itu manusia oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk melewatinya. Wa minhum, kata Rasulullah, mudah-mudahan kita yang berada di majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi kelompok yang pertama. Wa minhum may yamshi kalamhil basar ya. Dan di antara manusia Allah ya takdirkan melewati sirat ya, itu seperti mata memandang. Mengapa saya katakan
Mudah-mudahan kita bagian daripada kelompok yang pertama, karena ada hadis yang menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, mengapa dikatakan salaka? Ya, berjalan itu seringkali orang Arab tuh mengatakan masya, kemudian jaro, begitu. Sala atau saro, ini Rasulullah menggunakan diksi khusus. Kalau meminjam kalimatnya Bapak Ngabalin, diksi, ya. Diksi itu artinya kalimat khusus, menggunakan salaka. Dalam kamus Al-Ma'ani itu bisa dilihat, ya. Artinya salaka itu adalah perjalanan fihi masyaqqah, perjalanan yang di dalamnya itu ada kesulitan, ya. Perjalanan menuntut ilmu itu di dalamnya ada kesulitan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ada kesulitan, kesulitan hati, kesulitan jiwa, kemudian kesulitan macam-macam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tidak terlalu terlihat kesulitannya, ya. Kalau di dalam buku-buku para ulama itu dijelaskan, ya, bahwasanya banyak para ulama yang membelah padang pasir itu harus, ya, hilang nyawanya diterkam oleh binatang-binatang buas di dalam yang ada di dalam gurun, yang dirahmati Allah, ya. Kalau penuntut ilmu di Nur Muhammad kan tinggal duduk, kemudian ustadznya datang, ya, begitu. Kemudian ada AC-nya, yang dirahmati Allah, ada kupon lagi, ya, begitu. Yang hadiahnya cukup, ya. Mudah-mudahan saya dapat, gitu. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu yu'ta, ya, walayati, ya. Hakikatnya ilmu itu didatangi, ya, bukan ilmu itu datang, yang dirahmati Allah. Makanya ada kalimat salaka. Makanya ketika Imam Malik itu dipanggil oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, begitu kata Harun ar-Rasyid, ajari, sini kamu ke istana saya, begitu, ajari anak saya kitab Muwatta'mu, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti, anakmu yang sudah datang ke rumah saya, jangan saya yang datang ke istana kamu, katanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mereka yang datang menuntut ilmu ke majelis ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Ini makanya mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang pertama. Jadi ada di ujung sini, kemudian baru sekejap mata tiba-tiba sudah ada di depan pintu surga. Kemudian yang kedua, wa minhum may yamshi kal barqi, ya. Dan di antara manusia yang Allah perjalankan di atas Siratal Mustaqim itu dalam kondisi seperti kilatan petir, yang dirahmati Allah, ya. Masih cepat petir, kalau kata orang Kangen serat-selat, ya. Kalau kata orang Sumeneb apa Mas Heri? Kilatan petir itu yang seret itu langsung, tapi masih ada jedanya. Kalau di langit itu masih cepat, ya. Itu kelap itu kelompok yang kedua, yang dirahmati Allah, ya. Gitu. Tetapi ada kelompok yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa minhum may yahbu habwan. Ini mohon kita dihindarkan dari kelompok ini, yang dirahmati Allah. Ada kelompok manusia itu yang Allah perjalankan di atas Siratal Mustaqim, yahbu habwan, merangkak, yang dirahmati Allah, ya. Begitu, merangkak. Bayangkan jamaah merangkak di atas jembatan yang tajamnya itu seperti lebih daripada tajamnya pedang yang paling tajam di dunia, gitu. Apa yang terjadi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi ada, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terakhir, ya. Orang yang terakhir itu ketika dia meletakkan kaki kanannya, ya, atau kaki kirinya di Siratal Mustaqim, kemudian ketika dia akan mengangkat kaki sebelahnya, dia sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ke dalam neraka, ya. Yang apabila batu diturunkan ataupun dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka ia akan sampai setelah 70.000 tahun waktu akhirat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 70.000 waktu akhirat, ya.
Makanya itu sebagai renungan, mudah-mudahan kita dimudahkan. Hadirnya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah surganya mudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, pokoknya enak banget umatnya Nabi Muhammad itu. Ya, begitu, enak banget. Surganya dimudahkan dengan menuntut ilmu. Khalidina fiha. Jadi orang musyrik, ya jamaah yang dirahmati Allah, orang yang tidak beriman, orang yang kafir, sampai ia mati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka ada kalimat khalidina fiha. Jamaah yang dirahmati Allah. Khalidina fiha, dia akan dikekalkan di dalam neraka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikekalkan dalam neraka, tidak usah dibayangkan. Begitu, karena kita disuruh mengimani saja, kekal di dalam neraka karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khalidina fiha, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika, mereka itu, ya, hum, mereka juga syarrul bariyah. Syarr itu artinya buruk, ya. Bariyah itu seburuk-buruk makhluk, ya. Ketika Allah, ya, masukkan ke dalam neraka. Sampai-sampai di dalam hadis Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Thalib, yang dirahmati Allah, ketika akan meninggal, ya, datang Rasulullah ke rumahnya, tetapi ternyata di rumahnya itu sudah ada, ya, Umayyah, ya, seorang kafir Quraisy namanya Umayyah, ya, yang sudah, ya, menjaga supaya dia tidak bersyahadat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian ayat yang ketujuh, ada ayat yang berbunyi innal ladzina amanu. Inna, sesungguhnya, alladzina, mereka yang amanu, sebaliknya beriman, wa amilus shalihat. Wa amilu artinya mereka mengamalkan, mengerjakan as-shalihat, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan salih. Ulaika hum, mereka itu khairul bariyah, ya, sebaik-baik makhluk, ya. Jazaohum itu artinya yang terakhir, ya, balasan mereka, jazaohum, ya. Makanya ada kalimat ad-dunya darul bala, dunia itu adalah tempat kita diuji, kemudian al-akhirah darul jaza, ya. Sedangkan akhirat itu tempat kita menerima balasan daripada apa yang kita kerjakan. Jazaohum, ya. Balasan mereka inda itu di sisi, ya, Rabbihim, ya. Rabbihim itu di sisi Tuhannya, jannatu adnin. Apa artinya jannatu adnin, Ji Asari? Jannatu adnin artinya apa? Surga Aden, iya, alhamdulillah, ya. Berarti tadi itu sok-sok enggak tahu, itu enggak bisa, sebenarnya bisa jawab itu. Jannatu adnin, jannat itu jamak dari kata jannah, ya, jannatu adnin, ada surga namanya adnin atau aden, ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajri, ya, di bawahnya, ya, al-anhar, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, anhar, ya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya, ya, kekal selamanya lagi, ya. Begitu, kalau kata para ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, ya, akhirat itu tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah suaranya itu terlihat ataupun terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dibayangkan saja tidak mampu manusia itu membayangkannya dari saking nikmatnya Allah. Cuma Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana pernah saya sampaikan di dalam kitabnya Tamasya ke Surga, versi terjemahannya mengatakan bahwasanya seandainya, ya, neraka jahanam itu bolong selubang jarum, maka dunia dan seisinya akan hancur berantakan, bolong ataupun bocor selubang jarum neraka jahanam. Sebaliknya, apabila satu orang bidadari itu meludah ke 7 samudra, maka samudranya akan berubah menjadi,
ya, tidak lagi asin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Tamasya ke Surga, ya. Begitu. Kalau wanita-wanita dunia kan secantik apapun tetap aja air liurnya bau, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau wanita akhirat, ya para bidadari itu, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka akan membuat air laut itu menjadi tidak asin lagi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, itulah liman, siapa-siapa khasyiya rabbah. Jadi yang dirahmati Allah, surga dengan berbagai macam aliran sungai itu khasyiya rabbah, diperuntukkan bagi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagi yang mereka bertakwa kepada Allah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4. Al khaufu bil jalil, ya, takut kepada Allah, tidak mau bermaksiat. Wal imanu bit tanzil, menjadikan, ya, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Wal qana'atu bil qalil, mereka menerima rizki Allah meskipun sedikit. Itu tanda takwa. Kalau seorang hamba banyak menggerutu terhadap rizkinya Allah, itu berarti dia masih jauh dari kata takwa, ya, karena wal qana'atu bil qalil, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah bekerja kepada salah seorang Yahudi, bekerja menimba air untuk Yahudi tersebut. Satu timba itu dibayar dengan 1 butir kurma, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib yang mulia, ya, orang yang dikatakan bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mereka yang selalu senantiasa bersiap-siap berjumpa dengan kematian, dan mereka yang selalu bersiap-siap berjumpa dengan datangnya hari kiamat. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi tentang surah Al-Bayyinah. Mari sekarang kita baca, ya. Kita baca, para jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya. Huruf ta-nya diangkat karena huruf ta itu bagian atau jajaran huruf isti'la. Jadi nggak boleh hanya dibaca syaitan, tapi syaitanir rajim, ya. Huruf-huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang dibaca tebal karena pusat suaranya berada di langit-langit atas mulut, terangkat suaranya. Ya, huruf-huruf isti'la itu ada kha, ada sa, ada bo, ada gha, ada ta, kemudian ada qa, kemudian yang terakhir apa? Dha, ya betul, ya. Ya Sari betul. Yang terakhir adalah huruf dha, ya. Jadi disingkat oleh para ahli qiraah menjadi khussa, diltin, til, ya, itu singkatannya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Di Qur'annya jamaah ada wakofnya enggak setelah fiha itu? Wakof apa? Sot lam, lam alif, atau kof lam? Kof lam.
Qaf lam. Oh. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Silakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Silakan. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Silakan. Ya. Radiyallahu anhum wa radu an. Ya, perhatikan pada pembacaan posisi an, ya, jadi haknya tetap dibaca, bukan an tapi an, ya, haknya, ya, an, gitu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, kita bagi dua, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7, kemudian berikutnya ayat yang ke-8 kita bagi dua. Di mana mic-nya silakan ya dibaca.